Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Berada di masa terbatas, jelas sudah kita pahami setidaknya karena kita sudah 1 tahun berada di masa pembatasan. Mengambil inspirasi dari keadaan terbatas tentu menjadi hal yang baik. Menjadi inspirasi bagi orang lain di masa terbatas, jelas sekali itulah keadaan yang sangat didambakan bagi orang-orang yang berpikir positif. Bersama dengan narasumber yang sejatinya adalah seorang penulis, sekaligus training facilitator yang selalu memberi inspirasi bagi yang mendengarkan. Kita akan berbincang mengenai Inspiration at 2021. Dengan hormat, saya perkenalkan sekali lagi seorang motivator, inspiring trainer, dan penulis buku yang sangat bestseller, serta certified trainer John Maxwell. Ini dia Bapak Parlindungan Marpaung. Apa kabar Pak Parlin? Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dimanapun Anda berada. Tentu beda-beda lokasi yang bisa mendengarkan secara streaming dan secara online. Kabar luar biasa Pak Ronald dan Sobat Maestro. Terima kasih. Sehat-sehat sekeluarga ya. Semua di dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Betul. Amin. Masih tetap kreatif dan memberi inspirasi ya melalui daring maupun luring seminar. Ya, jadi masih terus menulis, kemudian memberikan webinar maupun training online maupun juga offline. Iya, sebuah inspirasi yang luar biasa di masa terbatas, masih tetap kreatif dan memberi pengaruh atau inspirasi kebaikan. Nah, Pak Parlin, pokok bahasan kita kali ini adalah Inspiration at 2021. Tentu bukan bermaksud menggurui Sobat Maestro sekalian dimanapun berada, hanya berbagi pengalaman sekaligus inspirasi kebaikan. Semoga berguna dan bermakna. Nah, Pak Parlin, kata inspirasi sudah sangat familiar kan? Acara ini pun berjudul Inspirasi dalam 25 menit. Nah, menurut pengertian yang sederhana saja. Apa sebenarnya makna dari inspirasi itu? Ya, inspirasi itu adalah ada satu yang disebut dengan aha ya. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, kemudian tiba-tiba kita dapat satu pemikiran, aha. Kadang-kadang itu disimbolkan dengan klik tangan kita. Ya, itu dia yang saya dapatkan. Nah, di atas inspirasi itu adalah hikmat. Jadi beda antara inspirasi dengan hikmat. Ya, jadi inspirasi itu kan aha. Kalau hikmat itu betul-betul kita sudah dikasih tahu. Iya. Ya, jadi hikmat itu betul-betul pemberian daripada Tuhan. Maka dikatakan kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Berarti kan diminta. Iya. Iya kan? Ya, inspirasi itu adalah kemampuan kita untuk mengambil satu ide atas stimulus tertentu yang dialami. Jadi misalnya kan kita bisa melihat ada orang-orang dia pemulung, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini. Tapi kita lihat itu botol plastik selalu itu yang dicari pertama kali. Iya, berarti itu dijual lebih mahal, gitu loh. Iya. Itu namanya mengenai inspirasi. Kalau kita mendengar cerita, ada banyak cerita, ilustrasi, khotbah atau apapun, kita langsung dapat pembelajaran. Nah, inspirasi itu lebih mendekat kepada pembelajaran. Termasuk 2021 ini penuh dengan inspirasi sebenarnya. Iya, cuma apakah kita berhasil mengambilnya atau tidak, iya kan? Iya, betul. Iya. Nah, Pak Parlin, ada yang bilang seperti kata Pak Parlin tadi, ada yang bilang bahwa mengambil inspirasi dari sebuah peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu adalah hal yang bagus. Namun lebih bagus lagi kalau kita sendiri yang menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Bagaimana pendapat Pak Parlin? Ya, jadi
kita bisa lihat belajar dari kesalahan orang lain itu bagus. Ya. Belajar dari keberhasilan orang lain itu bagus. Belajar dari diri sendiri itu lebih baik. Tapi belajar ketiga-tiganya itu bijaksana. Luar ya. biasa. Nah, bagaimana kalau diri kita bisa menginspirasi orang lain? Itu kan pertanyaan. Iya. Disinilah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Iya. Contoh sederhana, ada begitu banyak sobat-sobat maestro yang mungkin karena situasi pandemik akhirnya tidak bisa lagi bekerja di tempat perusahaan itu. Ya. Dan dia harus membuka usaha sendiri, pontang-panting, jualan online, berbisnis sana-sini. Dan hebatnya lagi, sambil dia tanda kutip kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dia akibat pandemik ini, dia sudah di PHK, dia masih tetap setia melayani Tuhan. Itu menjadi inspirasi. Tuhan yang sama memelihara dia, maka Tuhan yang sama juga akan memelihara saya. Nah, itu namanya inspirasi. Jadi, dari bagaimana kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, bukan karena kekayaan kita. Ya. Belum tentu orang terinspirasi karena kekayaan kita. Iya. Mungkin orang bisa enak dengan kekayaan, bukan karena kehebatan kita. Orang terinspirasi bukan karena semata-mata apa yang sudah kita peroleh. Bukan karena gelar yang kita dapatkan, bukan karena kejayaan. Justru orang terinspirasi dengan kita ketika kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan bisa kita lalui. Iya. Itulah namanya inspirasi. Jadi jangan, kalau yang namanya sekedar, wah success story, beda success story dengan inspirasi. Success story itu menunjukkan bahwa dia sukses. Iya. Yang belum tentu orang mengalami bisa seperti itu. Orang hanya termotivasi sesaat. Tapi terinspirasi adalah dia itu menderita. Dia pernah gagal. Dan sekarang dia bangkit kembali. Dan dia bisa menarik pembelajaran daripada kegagalan tersebut. Nah, kalaupun dia pernah gagal, maka saya pun sering gagal. Nah, saya akan bisa bangkit bersama dengan dia. Itu dia, Pak ya. Ya, jadi lebih mudah orang terinspirasi karena kegagalan, karena penderitaan, karena masalah, daripada terinspirasi karena kaya raya, karena berhasil dalam hidupnya, jualan sukses, top produser, belum tentu itu bisa menginspirasi. Iya. Nah, jadi orang terinspirasi karena proses, bukan karena result. Nah, bukan luar karena biasa. hasil. Ini pun inspiratif sekali untuk didengar oleh Sobat Maestro dimanapun berada. Nah, Iya. Pak Marlin, ini good news ya, kabar inspiratif ini ya. Ya. Buat Sobat Maestro dimanapun berada, karena baru-baru ini, tepatnya tanggal 19 Maret kalau nggak salah itu, di Surabaya, di salah satu hotel mewah di Surabaya, Pak Marlin mendapat pengakuan resmi dari lembaga kompeten bahwa Bapak Parlindungan Marpaung adalah the best inspiring motivational speaker di Puji Indonesia Tuhan. saat ini. Terima kasih banyak. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. Iya, selamat. Sobat Maestro. Selamat Terima dan kasih. turut bangga untuk hal itu semua. Nah, Ya, ini tentu juga karena Sobat Maestro dan Radio Maestro yang membuat kita bisa terus memberikan media untuk menginspirasi. Nah, boleh cerita sedikit Pak mengenai hal itu? Ya, jadi itu selama 20 tahun saya menjalani profesi sebagai seorang trainer, motivator dan sebagainya. Dan memang akhirnya ada lembaga tersebut, Indonesian Award Magazine, yang menghubungi dan kemudian telah melakukan pengujian-pengujian dan saya uji kembali apa saja yang diuji. Dan kemudian saya mendapatkan predikat itu setelah 20 tahun menjalani profesi. Dan tentu saja yang mereka periksa adalah jatuh dan bangun itu ya? Iya. Jatuh dan bangunnya profesi ini. Kemudian siapa orang-orang yang berhubungan dengan apa yang saya kerjakan. Dan bagaimana hal itu terpublikasi di publik. Salah satunya Pak Ronald adalah buku-buku saya. Dan juga adalah tentunya dari media sosial. Nah, jadi inilah satu inspirasi yang kita bisa dapatkan. Dan inspirasi ini sebenarnya banyak di dalam tulisan-tulisan maupun YouTube saya, Pak. Iya. Jadi boleh dikatakan bahwa jatuh itu ya hampir semua orang pernah jatuh. Cuma bangun lagi, nah itu butuh kekuatan ekstra itu, Pak ya? Betul, jadi karena jatuh atau kegagalan tidak berarti bahwa Anda tidak menyelesaikan satu hal pun. Itu berarti bahwa kita telah belajar mengenai sesuatu. Nah, itu inspirasinya.
Lebih berharga kita mencoba sesuatu dan gagal daripada tidak mencoba sama sekali dan berhasil. Hasilnya pun mungkin sama, tapi kita tidak dapat sesuatu. Ada sementara orang mengatakan itu keuntungan luar biasa. Tanpa pengalaman buruk langsung cuan, langsung berhasil. Padahal tidak berakar itu, Pak ya. Iya, kita lihat sahabat-sahabat kita yang saat ini kita ikut empati kepada sobat-sobat maestro yang mungkin diizinkan Tuhan harus isolasi mandiri karena COVID-19, terpapar COVID-19. Dan kita doakan supaya segera pulih kembali. Apa inspirasi didapatkan? Bahwa kalau saya bisa sembuh, misalnya sobat maestro bisa sembuh, satu, sudah mempunyai antibodi baru. Iya. Ya, yang kedua, kita bisa menjadi berbagi kepada sesama dengan tentu dengan syarat tertentu dengan donor plasma. Iya. Kan ada sesuatu dan kita bisa berbagi kepada orang lain. Berarti inspirasi di 2021 ini merupakan hasil daripada pergumulan kita selama 2020 yang lalu. Iya. Terbukti di 2020 dalam masa-masa sulit pun Bapak Ibu Saudara dan sobat-sobat maestro bisa melaluinya. Kan bisa melaluinya. Buktinya dan kita demikian. Berada sekarang. Iya. Dan sekarang kita bersama-sama mendengar ke Radio Maestro itu membuktikan bahwa kita dipelihara oleh Tuhan 2020 dalam jatuh bangun tadi. Nah, ketika 2020 bisa kita lalui, maka kesulitan apapun di 2021 itu bisa kita lalui juga. Yang penting 4 huruf, Pak Ronald. Yang penting 4 huruf yang dikenal dengan hope. Hope. Iya, jadi ada harapan. Itu dia, ada harapan. Saudara sekalian, kalau tidak ada harapan, tidak mungkin kita bisa melakukan hal itu. Iya. Nah, saya boleh menginspirasi tentang hope ini, Pak Ronald? Iya, silakan. Nah, di dalam hope ini artinya bahwa hope, malah kita lihat tulisannya H-O-P-E, hope, ya, hope, A-H-O-P-E. Hope, yang H itu harus humble. Jadi orang yang tinggi hati tidak mungkin dia bisa berharap. Tapi orang yang rendah hati dan merendahkan hatinya, barulah dia bisa berharap. Itu hope. Yang kedua adalah inspirasi daripada hope adalah open-minded. Nah, dia pikirannya terbuka, dia selalu open-minded. Praying. Ya, apapun agama kita, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa praying, doa itu merupakan kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah yang situasi yang serba salah begini. Karena begitu kita berdoa, maka muncul apa yang disebut dengan antusiasme. Dan yang E, yaitu efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi saya ulang lagi, inspirasi hope di 2021, satu humble. Biasa saja hidupnya, hidup dengan rendah hati. Nah, yang kedua adalah open-minded. Kalau kita memang butuh bantuan orang lain, jangan ngotot-ngototan. Sudah saatnya kita harus membuka diri bahwa dunia ini sudah berubah. Dan yang P adalah always praying. Karena tidak ada kekuatan di luar Tuhan yang kita miliki saat ini. Itulah kekuatan dari masa pandemik ini. Life is short. Dan yang terakhir adalah lakukan efisiensi, karena kekuatan kita saat ini itu justru ada di saving, teman. Kalau memang tidak perlu membeli yang tidak perlu, tidak usah beli. Kalau memang tidak perlu menginvest, tidak usah invest, simpan saja, karena pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berlangsung. Nah, inilah hope inspirasinya. Iya, ini berbincang dengan Pak Partin selalu menimbulkan inspirasi memang ya. Nah, pertanyaannya, apakah menjadi the best inspiring motivational speaker ini sudah menjadi cita-cita sejak kecil atau gimana, Pak? Ya, jadi cita-cita sejak kecil itu adalah ingin kalau Tuhan berkenan bisa berbicara di depan orang. Oh. Ya, itu dia. Kemudian diuji oleh keadaan dari mulai SMP. Diuji oleh minat, dikonfirmasi oleh guru pembimbing. Diuji lagi oleh peserta training, dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga sertifikasi. Selama proses ini saya tidak sendirian. Selama proses ini dibantu oleh keluarga, dibantu oleh mentor, dibantu oleh KKPA, dibantu oleh teman-teman sepelayanan. Maka ketika dapat awarding ini sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk semua yang sudah mensupport, terutama kita kembalikan kemuliaan kepada kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Nah, itu dia. Itu dia. Jadi bukan itu tujuan. Jadi dalam kehidupan kita, baik saudara sebagai seorang profesional, sebagai seorang pekerja, sobat-sobat maestro, apapun itu, misalnya kita sedang menjalankan bisnis, bukan apa yang kita dapat pada akhirnya menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah apa yang kita bisa berikan. Dan selalu berikanlah lebih daripada yang diharapkan orang lain. Jadi prinsip inspirasi 21 ini sederhana, Pak Ronald dan sobat-sobat maestro. Janjikanlah, jadi tidak usah banyak janji kan? Janjikanlah hanya pada apa yang bisa engkau berikan. Jangan lebih. Tetapi berikanlah lebih daripada yang kau janjikan. Saya yakin dan percaya di dalam kasih Tuhan, pasti kita tidak kehilangan pekerjaan. Pasti tidak kehilangan bisnis. Pasti tidak kehilangan teman-teman. Karena kita sudah memberikan lebih. Kita lebih memikirkan luar daripada apa yang kita dapatkan. Bukankah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima? Itu inspirasinya. Itu inspirasinya. Nah, Pak Parlin, ini kan kita ada dari tadi Pak Parlin sudah state bahwa memang kita masih ada di dalam keadaan terbatas. Nah, bagaimana caranya, cara praktis supaya bisa kita mulai secara mudah dari diri kita sendiri ya, agar kita menjadi inspirasi positif, Inspiration at 2021 di lingkungan kerja, di lingkungan kita masing-masing saat ini. Ya, baik, sobat maestro yang dari Tanah Karo, saya mau cerita lihat petani di Tanah Karo yang khususnya di kaki Gunung Sinabung. Sampai hari ini gunung itu masih batu-batu, betul kan? Iya, betul. Ya. Tetapi hari ini di kota Bandung kita masih bisa menikmati jeruk Medan, masih bisa menikmati buah-buahan dari Tanah Karo, dari Brastagi. Apa yang menarik? Apa inspirasi dari mereka yang bisa kita dapatkan? Saya pernah ketemu dengan mereka dan mereka mengatakan seperti ini. Saya tidak bisa mengatur itu gunung, katanya. Tapi saya bisa belajar dari itu gunung, kapan kami harus ke ladang, kapan kami harus panen, kapan kami harus tanam. Jadi kami tiap hari akan tetap ke kebun. Pertanyaannya, apa inspirasi kita? Keep moving forward. Seperti para bapak ibu kita, saudara kita di Tanah Karo sana. Sekalipun gunung erupsi, sekalipun gunung tetap memuntahkan abunya, mereka tetap pergi ke ladang. Dan mereka tidak menyesali gunung tersebut yang meletus. Tapi mereka belajar. Kalau sudah mulai ada awan panas, mereka lari. Nah, begitulah kita sekarang. Keep moving forward. Itu menjadi inspirasi. Kita tidak bisa menghentikan pandemik, tapi kita bisa belajar bagaimana supaya kita tetap beraktivitas. Salah satunya, menjalankan protokol kesehatan. Itu dia. Itulah menjadi inspirasi. Yang kedua adalah berhemat. Sudah nggak zamannya lagi sekarang orang demi gengsi sana sini, tidak, hemat. Yang bisa dihemat, hemat. Itu memberikan inspirasi. Ya, udah nggak ada saatnya lagi zamannya pamer sana, pamer sini, pamer sana, pamer sini. Nah, yang ketiga adalah pelihara harmonisasi sinergitas dalam kondisi apapun. Sinergisitas ya? Sinergitas. Jadi kalau dalam keluarga sinergi, dalam kantor sinergi, jangan buat perpecahan, konflik gitu. Nah, jadi makin solid kita, makin kuat kita menghadapi badai ini. Dan lebih bermakna lagi karena kita di Indonesia ini memang berbeda-beda dan solusi terbaiknya adalah makin solid, harus makin solid. Iya, karena pandemik ini membutuhkan kekuatan yang sama. Pandemik ini mempunyai kesatuan hati yang sama. Jadi sudah saatnya kita sekarang solid. Sudah saatnya kita sekarang bersatu melawan. Nah, salah satunya adalah dengan vaksin. Coba Pak Ronald dan juga sahabat-sahabat maestro, bukankah opung kita, opa oma yang dengan lincah, yang dengan pakai tongkat kursi roda, mereka mau menghadiri vaksin, itu memberikan inspirasi? Iya, betul sekali. Iya kan? Iya. Itu ada opung di Jakarta usia 100 tahun. Betul. Dia mau divaksin. Opa, oma yang ada di Manado sana, mereka mau divaksin. Dan sukacita. Dan penuh sukacita. Dan bukankah itu merupakan satu inspirasi bagi kita? Bahwa kita memang bersatu untuk melawan pandemi ini. Iya, Pak Parlin, luar biasa. Nah, Pak Parlin, ini tidak terasa kita mau di bagian akhir ini. Nah, ini ada satu kutipan yang menarik dan saya yakin Pak Parlin memahami sekali.
kutipan inspiratif dari Thomas Alva Edison. Ini bagus untuk kita dengarkan, khususnya karena kita sedang dalam masa terbatas tetapi berjuang untuk tetap maju. Nah, kalimat inspiratif dari Thomas Alva Edison kira-kira begini. Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Nah, apa maknanya kata-kata ini, Pak Parlin? Ya, artinya jalan itu buntu ketika kita menyerah. Itu dikuatkan kembali oleh Jack Ma. Ya. Bahwa pilihan untuk menyerah itu adalah pilihan untuk gagal. Wow. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk menyerah, maka disitulah kita mengambil keputusan untuk gagal. Itu sebabnya Winston Churchill pernah mengatakan bahwa never give up. Jangan menyerah, coba terus. Pertanyaannya, kenapa kita jangan menyerah? Bukan semata-mata karena kekuatan kita, bukan. Kita tidak menyerah karena memang ada Tuhan yang menyertai kita. Dan dialah yang memampukan kita melewati masa-masa sulit ini. Iya. Ya, itu dia. Jadi artinya betul sekali, tadi yang dikatakan Thomas Alva Edison, bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa mari kita memakai pola pikir kegagalannya Thomas Alva Edison. Dia pernah mengatakan demikian, saya tidak gagal kok. Saya hanya menemukan 9.000 kali cara yang salah untuk berhasil. Wah, sisi pandang yang luar biasa ya. Ya, jadi akhirnya demikian. Dan kita tahulah latar belakang Thomas Alva Edison yang penuh dengan masa suram. Dia dikeluarkan dari sekolahnya, akhirnya dia mengalami pendidikan dari ibunya sendiri. Artinya apa? Inspirasi datang bukan karena kita hebat. Inspirasi datang bukan karena kita sudah sukses. Inspirasi datang karena proses jatuh bangunnya. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Kita bisa memuji-muji yang namanya berlian, yang harganya miliaran. Tapi kita lupa di balik berlian tersebut, dia ditekan di dalam tekanan dan juga suasana yang tidak nyaman ratusan tahun bahkan. Yes. Ya, jadi jangan menyerah, maju terus, keep moving forward, dan apa yang kita lakukan dengan benar, adil, dan dilandasi oleh cinta kasih, itulah yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Iya, Pak Parlin. Di bagian akhir ini, Pak Parlin, silakan closing statement dari Pak Parlin untuk menyemangati pendengar Maestro, Sobat Maestro dimanapun berada, agar tetap menjadi inspirasi kebaikan, inspiration at 2021, dalam keadaan apapun. Silakan, Pak Parlin. Ya, kalau kita bisa melihat 2021, mari kita bekerja dengan prinsip 5 As. Yang pertama adalah bekerja dengan antusias, yang kedua bekerja dengan ikhlas, yang ketiga bekerja keras, yang keempat bekerja cerdas, dan yang kelima bekerja sampai tuntas. As-as inilah yang membuat kita bisa terus melaju. Ingat, mobil tanpa as tidak mungkin bisa berjalan. Dan kita bisa melaju di 2021 dengan 5 as ini. Di atas itu semua, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar kepada rencana-rencana kita. Tapi lebih bagus bersandarlah kepada hikmat Tuhan. Karena dari situlah kita bisa mengambil keputusan secara tepat dan benar. Dan mendapat kekuatan untuk menjalankannya. Demikian, Pak Ronald. Luar biasa. Terima kasih Pak Parlin atas percakapan online kita saat ini. Dan sukses buat Pak Parlin ya. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Ronald, untuk tim daripada Radio Maestro, dan tentunya sobat-sobat Maestro yang saya kasih. Jangan lupa tetap sehat, tetap berjuang, dan terus kita bekerja untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Parlin, terima kasih. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Parlindungan Marpaung, seorang motivator, inspiring trainer, dan penulis buku bestseller serta certified trainer John Maxwell. Semoga percakapan ini menjadi inspirasi untuk hidup yang lebih berguna dan bermakna. Apabila Sobat Maestro ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui Radio Maestro 92.5 FM di Bandung. Salam sehat, terus menjadi inspirasi, walaupun kita dalam keadaan seperti saat ini. Saya
Ronald Kumawal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.